ini. Nah, Bapak Ibu, pemerintah memiliki target pencapaian di bidang infrastruktur ya dalam memberikan pelayanan dasar berupa ini kita lihat di sini ya, ada 11.650 rumah susun dan rumah khusus, kemudian 47 bendungan, 10 bandara, kemudian 678 kilometer jalan, ya, dan 20.000 hektar irigasi, maaf tadi 378 rel kereta dan 678 kilometer pembangunan jalan. Tentunya ini adalah target yang sangat agresif dari pemerintah kita untuk bisa memperkuat infrastruktur nasional. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, diperlukan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi terkini. Teknologi hadir sebagai enabler yang dapat membantu dan mengakselerasi proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur penunjang. Dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis, tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi setiap industri maupun perusahaan. Nah, salah satu aspek tantangan yang muncul adalah setiap proses implementasi teknologi informasi menuntut untuk setiap perusahaan melakukan transformasi secara komprehensif. Saat ini industri Indonesia mayoritas masih dalam fase industri 3.0. Nah, dengan berlandaskan semangat industri 4.0, diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Melalui pengoptimalan teknologi dalam proses bisnis perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja nanti di tahun 2030 sebesar 30–50%. Industri jasa infrastruktur kini telah memanfaatkan pengaruh industri 4.0 untuk menciptakan efektivitas proses bisnis dan juga efisiensi biaya dalam melaksanakan produksi untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan, dan ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas daya saing perusahaan secara global. Beberapa teknologi pada era industri 4.0 yang telah diimplementasikan oleh industri jasa infrastruktur diantaranya adalah teknologi BIM, 3D printing, teknologi survei, dan penerapan SAP. Tentunya istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi nih kepada seluruh insan infrastruktur. Nah, kami sebagai Kementerian BUMN, sebagai lembaga yang menaungi seluruh BUMN, kami mendorong seluruh BUMN untuk mempersiapkan diri menuju fase industri 4.0. Dan ini sudah tertuang dalam surat Menteri BUMN nomor 797/MBU/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal aspirasi pemegang saham atau pemilik modal untuk penyusunan RKAP tahun 2022 yang akan datang. Nah, di dalam surat tersebut Pak Menteri berpesan bahwa BUMN yang belum melaksanakan asesmen INDI 4.0 di tahun 2021 wajib melaksanakan di tahun 2022. Nah, bagi BUMN yang belum mencapai skor 3,5, wajib menyusun dan mengimplementasikan roadmap pemenuhan gap. Sedangkan BUMN yang telah mencapai skor minimal 3,5, wajib melaporkan implementasi transformasi industri 4.0 pada laporan manajemen triwulan BUMN. Selain itu juga melalui surat Bapak Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi nomor S126/DSI MBUMN/04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal pelaksanaan asesmen INDI 4.0 BUMN
dimintakan agar seluruh BUMN dapat melakukan penilaian atas kesiapan masing-masing perusahaan dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengapresiasi peran I2LI dalam hal ini ya, sebagai sarana atau ajang untuk sharing knowledge maupun sharing experience, sehingga harapan kami adalah seluruh BUMN dan insan BUMN dapat mengakselerasi peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM-nya, termasuk dalam bidang teknologi informasi dalam industri konstruksi menuju fase industri 4.0. Dan saya juga sangat senang melihat bahwa pada acara ini kalau tadi pada saat Pak Mursyid mengatakan pesertanya 630, ini sudah bertambah lagi 764 orang yang hadir dalam kesempatan webinar ini. Ini luar biasa, menunjukkan antusiasme dan semangat yang luar biasa dari kita semua untuk bisa kita mengupgrade kapabilitas dan kompetensi kita. Oleh karena itu, kami sangat senang webinar kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan, dan saya berharap webinar ini dapat berlangsung dengan sukses ya 2 hari ke depan ini, dan harapan kami juga membawa manfaat bagi